Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya akan mencoba membahas mengenai prototipe sistem pengelolaan sidang skripsi di FEB Unpas. Perlu kita ketahui bahwa sistem ini baru prototipe, jadi belum begitu lengkap. Eh, Sistem ini terdiri dari 3 bagian, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Untuk mengakses sistem ini kita bisa masuk ke URL febunpas.web.id. Nanti akan keluar 3 bagian ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai manajemen, yaitu di sisi admin. Untuk aksesnya saya coba klik admin. Nah, akan masuk ke portal admin. Kita tinggal memasukkan username. Username-nya adalah FEB Unpas, passwordnya adalah admin FEB Unpas. Kita tinggal login saja. Nah, begitu kita login, kita akan masuk ke sistem ke portal admin gitu ya. Di sini ada beberapa menu, ada menu setting yang terdiri dari setting jenis kelas, setting pejabat, setting ruangan untuk pelaksanaan sidang, serta setting nilai. Setting nilai itu adalah untuk penilaian, setting penilaian yang nantinya akan dihitung otomatis begitu penjumlahan akumulasi dari nilai seluruh dari pembimbing, baik pembimbing dan penguji. Nah, berikutnya adalah menu master data. Menu master data terdiri dari data dosen. Nah, data dosen ini adalah dosen yang akan menguji atau sebagai pembimbing. Ini harus dimasukkan oleh admin data dosen ini ya. Caranya adalah tinggal klik plus saja. Untuk menghapus tinggal tidak bisa dihapus, tapi hanya untuk bisa diedit saja, edit dan cari. Berikutnya data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini tidak perlu diinput oleh admin karena daftar mahasiswa ini sesuai yang diinput oleh mahasiswa yang bersangkutan ketika dia akan mendaftar sidang ya, sidang di portal mahasiswa. Kita bisa melihat daftar mahasiswa yang sudah mendaftar sidang di sini. Berikutnya master data program studi. Ini program studi ya, yang saya masukkan baru 3. Barangkali ini ada yang salah. Kalau yang salah tinggal dihapus atau diedit saja, atau ada yang kurang tinggal ditambah saja, tinggal ditambahkan saja. Berikutnya ini yang intinya adalah menu pelaksanaan sidang. Menu pelaksanaan sidang ini berisi agenda pelaksanaan sidang. Tentu saja ini di setting oleh admin ya. Sebagai contoh, ini ada program studi manajemen S1 yang akan melaksanakan sidang pada tahun akademik 2019-2020 semester genap periode 1. Periode ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini pendaftaran sidang dibuka dari tanggal 29 bulan 3 tahun 2020 sampai tanggal 30 bulan 4 2020. Mahasiswa bisa mendaftar sidang untuk periode ini rentang waktu tanggal ini. Kalau di luar tanggal ini berarti sudah tidak bisa mendaftar lagi. Nah, bagi admin untuk melihat siapa yang sudah mendaftar, ini ada tandanya di sini. Ini baru ada 2. Nah, kita klik ya. Kita klik, kalau kita lihat, nah ini ada 2 peserta. Ketika si mahasiswa itu melakukan pendaftaran, maka dia akan mengisi informasi nama mahasiswa, pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Pengujinya ini tidak diinput oleh mahasiswa ya. Penguji ruangan, tanggal, jam sidang ini diinputnya oleh admin. Nah, nanti admin untuk menginput atau mengeditnya tinggal klik di sini, diedit. Nah, diedit, ini akan ada peserta sidang dan jadwal sidangnya. Ketika admin sudah ngeset jadwal sidang, maka mahasiswa bisa melihat kapan pelaksanaan sidang untuk mahasiswa yang bersangkutan, gitu ya.
di portal mahasiswa. Begitu juga dengan dosen yang akan menguji atau membimbing pada saat pelaksanaan sidang, itu akan ada jadwalnya di portal dosen. Nah, setelah pelaksanaan sidang itu dimulai, maka pihak admin akan bisa memonitor dosen siapa saja yang sudah memberikan nilai ya. Sebagai contoh ini untuk Rodi Hartono, ini penilaian dosen. Nah, dosen di sini misalkan sebagai contoh ini hanya baru pembimbing saja yang memberikan nilai, yaitu Pak Atang gitu ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kenapa saya tulis nilai 1, nilai 2, nilai 3? Karena saya memang belum tahu variabel penilaian apa saja yang ada di FEB Unpas. Nanti ini bisa kita sesuaikan. Dan apabila dosen yang lain sudah memberikan nilai untuk mahasiswa ini, maka akan muncul di sini semuanya dosen-dosen yang telah memberikan nilai. Dan dosen memberikan nilai tersebut tentu saja secara online, yaitu di portal dosen ya, di portal dosen. Nah, pada pelaksanaan sidang ini si dosen uh, bisa membuka berkas sidang. Berkas sidang itu berkas skripsinya dan seterusnya yang telah diupload oleh mahasiswa di portal dosen. Jadi sebenarnya dosen tidak perlu mem, apa, uh, memiliki uh, cetakan gitu ya, karena sudah tersedia dalam bentuk elektronik. Untuk berikutnya di menu terakhir adalah manajemen user. Manajemen user ini berfungsi untuk memasukkan user lain supaya bisa mengakses portal admin ini. Itu saja mungkin untuk portal admin, dan terima kasih.